Iya, silakan. Mic-nya. Dok, saya mau nanya, hewan itu bisa nggak sih ngeluarin virus corona sih? Hewan apa? Anjing? Hewan peliharaan, kucing atau apa? Sampai sekarang sih belum ada studi yang membuktikan bahwa hewan bisa terkena. Karena kan dia untuk virus itu bisa masuk ke tubuh inangnya, dia butuh reseptor. itu kayak macam kunci dengan anak kunci, jadi harus klop gitu. Jadi selama ini sih masih belum ada studi yang menerangkan kalau oh ini hewan tertular ini COVID-19, belum ada gitu. Jadi sampai sekarang masih manusia. Awal-awal itu kan dibilang di Wuhan itu penularan lewat kelelawar kan? Iya, habis itu terjadi mutasi. Iya. Jadi kalau si COVID-19 ini virusnya memang katanya awalnya merupakan virus dari binatang, terus menular ke manusia, itu namanya zoonosis. Pindahnya penyakit yang awalnya di binatang terus ke manusia. Mungkin di binatang itu nggak menimbulkan gejala tuh, tapi begitu ke manusia jadi bergejala. Cuman untuk yang saat ini data yang ada, misalkan nih saya punya anjing piaraan, anjing saya misalkan deh kena ada virus coronanya gitu ya, anggaplah dia nempel di situ di anjing itu tidak bergejala. Tapi sejauh ini yang dokter Dita sampaikan itu betul. Jadi reseptornya itu berbeda. Jadi kalaupun misalkan dia ada gitu ya, mungkin dia nggak bergejala, dia tidak akan menularkan ke orang lain, ke manusia. Jadi jangan sampai abis ini anjing-anjing dibunuhin gitu ya. Karena berbeda ya. Kecuali kalau kita di Flores ya. Kalau kita di Flores anjing-anjing ada yang rabies. Anjing-anjing di Flores malah dibunuh karena rabies dan itu sudah hampir 20 tahun. Oke, Ani mungkin tadi ada pertanyaan lagi. Soal cuci tangan. Oke. Kan di selebaran yang diberikan di kantor kan kita caranya bersih itu harus ini kan sebelumnya berbukaan. Nah ada kan yang cuci tangan intinya kalau sabun terus gini-gini selesai masuk. Ini benar mati dok, gimana sih? Yang seharusnya seperti apa sih dok? Intinya tidak. Ya, intinya harus sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan ya. Karena kalau misalkan kayak ini sebenarnya prakteknya kalau kita dulu waktu kita masih kuliah ya, Dr. David ya, kita pakai handskun yang warnanya beda gitu. Jadi kayak semacam dikasih hand wrap yang warnanya beda. Jadi kalau misalkan kita cuci tangannya tidak pas gitu, akan kelihatan ada daerah yang tidak terkena gitu, nggak kena sabun areanya. Jadi hand wrap-nya dikasih yang warnanya beda gitu. Dari situ kita baru tahu, oh ternyata cuci tangan saya nggak efektif selama ini. Jadi kalau yang benar sih memang harus 6 langkah mencuci tangan itu baru dia, karena dia sudah diatur gimana caranya menjangkau seluruh area tangan dan selama berapa detik kayak gitu. Jadi kalau cuma asal kadang baru tahu, oh ternyata kalau ini kan nggak ada warna ya kita pakai sabun, tapi kalau yang pakai itu warna, oh iya ya ternyata daerah sini belum kena, daerah sini belum kena. Nah, itu dia yang bikin nggak efektif kalau kita nggak praktek sesuai dengan urutan langkah yang benar kayak gitu. Kalau dari saya cuma satu, nantikan episode selanjutnya. Karena ini kan 3M nih, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Episode yang ini katanya bagian masker. Jadi pertanyaan barusan itu untuk episode selanjutnya. Iya, terima benar. Sekian tadi pembahasan kita tentang COVID-19, khususnya tentang penggunaan masker untuk menghambat penularan virus corona. Ya, mungkin sebelum kita akhiri kali ini, mungkin ada closing statement dari dokter berdua. Silakan. Kalau dari saya cuma satu, yang menyebarkan COVID-19 adalah kita sendiri. Jadi yang bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ya kita juga. Itu yang paling penting. Mungkin dari dokter Dita? Iya sih, senada sih sama dokter David ya. Intinya yang penting anggap diri kita ini positif, anggap kita ini bisa menyebarkan ke orang lain. Jadi kita harus melindungi diri kita dan orang lain dengan cara itu tadi, pakai masker meskipun kita merasa sehat, tidak ada gejala apa-apa, tetap lakukan pencegahan yang baik. 3M itu harus tetap kita kerjakan saja. Oke, terima kasih Pak Dokter.
Ibu Dokter atas pencerahannya. Terima kasih juga Saya jatuhin lagi. kepada audiens, baik yang hadir di studio maupun yang mengikuti secara online. Ikuti terus acara kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube Pos Kupang. Begitu juga Facebook fanpage Pos Kupang. Saya Agus Ape, sampai jumpa. Terima kasih.